Wal maqalatur rabi'ata asyarata an ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang yang bijak, hukama, ulama yang ahli tasawuf lah gampangannya mah. Orang-orang yang senantiasa fokus pada tazkiyatun nafsi, orang-orang yang senantiasa menguak dan mengulik tentang hikmah-hikmah atau rahasia-rahasianya Allah Ta'ala pada setiap syariat ataupun al-kainat, kejadian-kejadian alam dan setiap apa saja. Maka mereka cenderung lebih mengerti tentang substansi dari setiap ayat-ayat yang tersurat ataupun ayat kauniyah yang tersirat. Maka mereka lebih mendalami pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejadian-kejadian yang ada, ayat yang tersurat ataupun yang tersirat. Hukama, wali, mungkin di antara mereka ada yang masuk kategori wali, tapi setidaknya mereka adalah para ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang memiliki asrar, sir, rahasia-rahasia batiniyah spiritual yang memperdalam tentang ma'rifatillah. Ay atibbail qulubi, yakni dokter-dokter hati. Wahum al-awliya'u, dan di antara mereka itu juga ada kalangan wali-walinya Allah, dan mereka merupakan kekasih-kekasihnya Allah. Mereka berkata, para walinya Allah, man tawahhama, siapa yang membayangkan, punya persepsi, annalahu waliyan, setuene lahu ikut tetap kadua ikulah man waliyan utawi anak kang nulungi. Jika seseorang berprasangka bahwa dia memiliki seorang penolong aula yang lebih utama minallahi dibandingkan Allah, qallat ma'rifatuhu billahi, qallat, maka sungguh dangkal sekali. Qallat itu sedikit, cuma makna prosa itu adalah dangkal. Qallat, maka sedikit apa ma'rifatuhu, pengetahuannya si man tersebut billahi, kepada Allah Ta'ala. Dangkal sekali pengenalan dirinya terhadap Allah Ta'ala. Wal makna, dan adapun maknanya, yaitu man dhanna, siapa yang punya dhan. Kalau waham itu yakinnya 25%, sisanya lebih banyak tidak yakin. Kalau syak 50-50, 50% yakin, 50% tidak. Tapi kalau dhan lebih besar yakinnya, tinggal sedikit kekurang yakinannya. Wal makna, dan adapun makna dari kalimat hukama tadi, bahwasannya man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah, siapa yang menyangka bahwa ada selain Allah yang bisa dijadikan sebagai penolong yang paling utama, maka sungguhnya sedikit sekali pengenalannya, pengetahuannya tentang Allah. Wal mana, dan maknanya adalah man dhanna anna lahu nasiran, siapa yang menyangka sesungguhnya dia memiliki seorang penolong yang aqrabu minallahi, yang lebih dekat kepada dia dibandingkan Allah. Aqraba minallahi, jadi sifat dari nasiran. Wa aktsara nusratan minhu, dan yang lebih banyak pertolongannya dibandingkan Allah. Kalau ada orang yang menyangka, zon itu persangkaannya kuat 90%, 75%, sisanya yang tidak yakinnya cuma sedikit. Dia punya persangkaan kuat sesungguhnya ada selain Allah yang bisa menolongnya, lebih dekat kepada dia dibandingkan Allah dalam pertolongan itu, dan lebih banyak pertolongannya dibandingkan Allah. Kalau ada yang menyatakan itu, fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala, maka sesungguhnya orang tersebut tidak mengenal Allah Ta'ala.
Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Wa man lan utawi sapa nek wong iku tawahhama kang bayangaken, kang nyangka sapa wong, siapa yang menyangka anna lahu aduwan a'da min nafsihi, ada musuh yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih mengancam dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan nafsunya sendiri, qallat ma'rifatuhu binafsi, maka sesungguhnya sedikit sekali pengetahuannya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak mengenal dirinya sendiri orang itu sebetulnya. Ay wa man dhanna annahu aduwan aqwa min nafsihi al-amarati wal lawamati fa innahu lam ya'rif nafsahu. Siapa yang menyangka bahwa ada musuh yang lebih kuat dibandingkan nafsu ammarahnya, nafsu lawamahnya. Nafsu amarah yang mendorong kita kepada marah, kepada permusuhan. Nafsu lawamah yang kadang pengen berbuat baik tapi kadang lebih kuat ingin berbuat buruknya, wayang payeng gitu. Kadang ingin berbuat baik tapi juga ingin berbuat buruk, kadang takut berbuat buruk tapi senang juga berbuat buruk. Begitu ya. Engkau takut tapi senang kepada keburukan tersebut. Nafsu lawamah. Nafsu yang bimbang. Nu ngalieurekeun. Jika ada yang menyangka bahwa ada musuh yang lebih berat, yang lebih dahsyat, yang lebih ia takuti dibandingkan nafsu ammarah dan lawamahnya, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya ia tidak mengenal dirinya sendiri. Wal maqalatul khamisata asyarata, maqalah yang ke-15 an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fi qoulihi ta'ala, di dalam menafsirkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Kalimat dhaharal fasadu fil barri wal bahri wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na, telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Qala ay Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar mengatakan fi tafsiri dzalika, di dalam menafsirkan lafaz tersebut, ay al-barru. Al-barru, adapun lafaz al-barru, huwa itu al-barru itu al-lisanu, yakni lisan. Jadi telah nampak kerusakan fil barri, itu artinya di lisan-lisan manusia. Wal bahru, dan adapun lafaz al-bahru, huwa menurut beliau lafaz al-bahru itu adalah al-qalbu, jiwa. Jadi telah nampak kerusakan-kerusakan di lisan manusia dan qalbu manusia, menurut sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bukan di daratan dan di lautan menurut beliau. Lebih dalam maknanya, lebih pada pribadi seseorang. Fa idza fasadal lisanu, maka jika lisan itu rusak, bisabbi mathalan, dengan cara mencaci maki umpamanya, contohnya lisan kita menjadi buruk, menjadi rusak nilainya dengan sebab kita mencaci maki, bakat alaihin nufusu, maka menangislah jiwa-jiwa manusia. Ay al-ashkhasu min bani Adam, yakni orang-orang dari turunan Nabi Adam akan menjadi menangis karena lisan orang yang buruk tadi. Lisan yang buruk membuat orang-orang menangis. Lisan yang buruk membuat orang lain bersedih. Kita tuh jangan biarkan diri kita membuat orang lain bersedih karena kita. Bukan tentang bersedih karena meratapi dosa, bukan karena bersedih bertaubat, bukan. Tapi kita membuat orang bersedih karena ucapan kita, karena perilaku kita, jangan. Tapi buatlah orang itu bahagia. Berupayalah selalu agar kita bisa membahagiakan orang lain, walau tak mampu untuk membahagiakan seluruh manusia. Artinya, berikan hal yang indah, yang manfaat, tebarkan cinta, kemaslahatan, manfaat untuk sesama. Bukan caci maki, bukan fitnah, bukan berita hoax, ucapan-ucapan dusta, pengakuan-pengakuan dusta, informasi-informasi dusta.
Bukan itu yang disebarkan. Bukan permusuhan yang disebarkan, tapi perdamaian. Karena ada riwayat dari Sayyidina Jabir bahwasannya jangan kalian duduk dengan orang alim, la tajlisu ulama illa, jangan kalian duduk bersama orang-orang yang berilmu illa ulama, kecuali duduk bersama ulama yang mereka mengajak kalian. Da'autukum min khamsin ila khamsin, mengajak kalian dari 5 hal menuju kepada 5 hal yang lainnya. Yang pertama, mengajak kalian dari riya kepada ikhlas. Mengajak kita dari riya kepada ikhlas. Kemudian dari sombong menuju kepada tawadu. Min kibrin ila tawadu. Tawadu itu bukan taramawa duit. Tawadu itu apa sih? Apakah merendahkan diri? Bukan. Tapi rendah hati. Tawadu itu lawannya sombong. Kalau sombong merasa dirinya itu mulia, tapi kalau tawadu merasa dirinya itu punya kekurangan dan tidak pantas untuk melakukan kesombongan. Tawadu, dia merasa bahwa orang lain juga punya hak untuk dihormati. Tidak selalu menuntut orang lain menghormati kita. Tawadu memberikan kenyamanan kepada orang lain sebagaimana kita juga ingin diberikan kenyamanan kepada orang. Tawadu, kita memahami orang lain punya kesalahan dan tidak mencaci maki serta merendahkannya, karena kita pun yakin punya kelemahan dan kesalahan yang andai Allah membuka aib kita, tentu orang lain enggan untuk menghormati kita. Tawadu, kesadaran diri sebagai hamba yang penuh kekurangan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi tawadu ke situ, bersikap ramah, bersikap tidak sombong. Ya, lawan dari sombong itu tawadu. Rendah hati, bersahaja. Kemudian duduk bersama ulama yang mengajak kalian dari kerakusan menuju pada kesederhanaan. Maksudnya gini, bukan kesederhanaan, bukan, tapi lebih ke rasa syukur. Ya. Mengajak dari kerakusan, ketamakan menuju sifat syukur, sifat qanaah, merasa cukup. Bukan berarti kita bekerja itu tujuannya rakus secara mutlak, tidak. Seseorang punya usaha tidak secara mutlak disebut sebagai orang yang rakus. Akan tetapi rakus itu ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Walau seseorang itu tidak kaya, tapi banyak juga orang yang tidak kaya itu rakus. Namun banyak orang yang kaya justru malah penuh rasa syukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sifat qanaah. Orang tidak kaya tapi rakus. Dibuktikan pada saat berkumpul ada pemberian dari orang lain. Apakah dia merebut hak orang lain atau tidak? Nah, itu contohnya. Jika ia merebut hak orang lain, maka berarti ia orang yang rakus.
Jika ia tidak merasa syukur dengan apa yang menjadi pemberian Allah, bagian Allah kepadanya, dia mengungkit, bahkan menuntut Allah Ta'ala. Bahkan ada kalanya dia putus asa, ngapain sholat, ngapain wirid, udahlah, lawang keinginan saya tidak dikabulkan. Nah, ya, itu sebetulnya ada ketamakan di dalam hatinya yang ia tidak sadari. Padahal Allah sudah memberikan, dan Allah mungkin saja suatu saat akan memberikan hal yang lebih ia butuhkan dibandingkan yang ia inginkan. Seringkali Allah memberikan bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan, entah di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Contoh, kita ini belum bisa pakai motor yang bagus, yang kencang. Kita pengen punya motor yang kencang, yang bagus, cc-nya gede. Tapi Allah kasih motor yang bebek, yang cc-nya kecil. Itu pun jalannya nggak kencang-kencang, dikasihnya bukan yang baru sama Gusti Allah. Kenapa? Kemudian kita marahkah kepada Allah? Ya Rabb, aku kan minta motornya yang 700 cc. Kenapa kau berikan aku motor yang 112 cc ya Rabb? Second pula, dan jalannya itu nggak kencang ya Allah. Gearnya sudah aus. Hikmahnya kalau kamu saat itu diberikan motor yang 700 cc, walaupun tidak baru tapi kencang melesat, yang ada nabrak-nabrak kamu, tukang pesor ditabrak, ya, tukang maranggi ditenggar, ya Allah, tukang kacang rebus yang biasa di depan sama tukang jagong diserempet nepi kang maceleng. Udah cepat motornya. Akhirnya bagaimana? Madorot untuk orang lain, bahkan dirimu juga madorot. Sudah gitu nyungsep di got KGP. Kan gotnya rada gede tapi rada dalam tapi sempit. Sudah nyungsep, kakinya kegencet, motornya kan bobotnya gede, diangkat sama orang nggak bisa. Mau merusak gotnya juga nggak bisa karena samping kanan kirinya ya betonan, aspal. Gimana kira-kira? Dua kemungkinan, motornya yang dipatah-patahkan atau kakimu yang harus dipatahkan. Sudah kadung remek, udahlah patahin aja. Tuh, motornya pula rusak, badanmu rusak, ngerusak orang lain juga. Usaha-usaha kecil, tukang kacang rebus, jagung rebus, paburisat. Ya. Nah, pasti ada hikmah. Jangan putus asa, jangan suudzon sama Gusti Allah. Ya. Gak jadi sama si fulan. Padahal dia ganteng. Karyawan tetap pula. Ya. Gak jadi. Jangan putus asa, barangkali nanti kamu bisa punya suami yang gak cuma karyawan tapi jadi bos tetap. Gitu kan? Tuh, jangan suuzon, husnuzon sama Gusti Allah. Ya Rabbi. Kemudian duduklah hanya bersama ulama yang bahkan yang pertama kali minasyakki ilal yaqini. Bahkan yang pertama itu kalimatnya tuh dalam riwayat itu. Tadi terlupa, saya terlewat. Yang mengajak kita dari keraguan menuju kepada keyakinan. Keraguan, di antara makna dari keraguan syak itu adalah al-jahlu, kebodohan. Duduklah bersama ulama yang mengajak kita, memindahkan kita dari kebodohan menuju keyakinan, al-ilmu, ya ini pengetahuan yang jelas, yang bersanad. Kemudian juga asyak di situ juga
adalah kurangnya iman, makna syak. Sedangkan al-yaqin adalah keimanan yang hakiki, ketakwaan. Duduklah bersama ulama yang mengajak kita dari syak kepada keyakinan, dari keraguan iman menuju pada keyakinan iman. Dari keraguan syariat menuju kepada keyakinan syariat dengan ilmu. Contoh mana syak? Ziarah kubur yang jelas hadisnya sunnah. Jelas ada. Dianggap bid'ah. Nah, yang mengatakan bid'ah ziarah kubur itu berarti kebalikan dari syak ke yakin, tapi dari yakin ke syak. Jadi itu yang membuat iman kita ragu. Yang kita sejak dulu oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah berkesinambungan turun temurun mengajarkan dari ulama yang satu ke ulama berikutnya terus menerus turun temurun ilmunya bersanad dari Rasulullah kepada sahabat terus kepada para ulama kita mengajarkan tawasulan yang itu merupakan sunnah baginda Rasul dan para sahabat. Ujung-ujung ada orang yang mengatakan tawasulan syirik. Nah, yang mengatakan tawasul syirik itu membuat ragu yang kita selama ini mendapatkan silsilah ilmu sanad tentang bab tawasulan itu sunnah disebut sebagai syirik. Maka tinggalkan orang yang mengatakan syiriknya tawasulan, karena justru bukan membawa dari syak kepada yakin, kebalik malah dari yakin menuju kepada syak, bahkan hilangnya keimanan bisa jadi. Mana hilangnya keimanan mudah terhadap orang-orang tersebut? Rasul mengatakan, saya khruju fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman sufahaul ahlami, ahdathul asnani. Orang yang akalnya itu kurang waras, kurang sempurna, dan masih bergigi susu. Maksudnya orang yang baru belajar dalam agama Islamnya itu belum mumpuni. Kemudian duduklah bersama ulama. Tadi kan kalimatnya jangan duduk bersama orang ulama kecuali ulama yang mengajak dari hal ke hal. Nah, dari apa lagi? Minal adawati ilan nasihah. Yang kelima berarti ya. Yang kelima, yang mengajak kita dari pertikaian, permusuhan, provokasi menuju kepada perdamaian. Nasihat itu yakni perdamaian yang dimaksud. Jadi janganlah kita ngikutin orang walaupun dia banyak ilmunya tapi ngajaknya memprovokasi aja. Sampai kenceng-kenceng urat leher mau putus, rek pegat, mata rek keluar. Nya juga The Mask. Tahu The Mask? Film yang pakai asal pakai topeng langsung yang hijau gitu tah. Itu kan kalau keluar mata keluar cut, masuk lagi ceprot. Ya. Wah, gitu. Tiap saat selalu ngajaknya itu pada permusuhan, provokasi, perpecahan. Jangan ikuti. Tapi ikuti yang selalu mengajak pada kebersahajan. Mengajak pada persatuan, pada nasihat-nasihat perdamaian. Ya. Bukan menyatukan akidah, bukan mencampur adukan akidah, tapi menyatukan persatuan berbangsa, bernegara, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, persatuan antar umat Islam. Yuk jangan berpecah belah, kita bersatu walau beda madhab, tidak mengapa. Ya, kamu barangkali madhabnya madhab al-waduliyah, al-facebookiyah, al-toktokiyah, monggo silahkan. Kita yang syafi'iyah tetap dengan syafi'iyah. Ya, terpenting jangan menebar kebencian, permusuhan, apalagi merubah syariat atas nama bela Quran dan sunnah. Nyatanya ingkarul Quran was sunnah. Jadi jangan salah itu ya. Karena di akhir zaman itu memang ada keterangan hadis nanti ulama orang-orang yang alim pada saat itu. Jadi tentang
zaman penuh tipu daya sebetulnya, nyambungnya dengan itu. Bahkan ada lafadznya di dalam hadis itu, ulama'uhum asyaddu khalqillahi ala wajhil ardi. Itu yang ditakutkan. Saya juga merasa ngeri. Ya, walaupun saya bukan ulama, saya ini santri, santrinya ulama, saya khawatir gak ngikutin ulama yang hak, gak ngikutin ulama yang indah akhlaknya, ya, tidak ngikutin, khawatir gitu maksudnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Karena ada zaman di mana di akhir zaman bahkan orang-orang yang berilmunya di zaman itu masuk kategori, tidak semua walaupun tidak semua, tapi sudah mayoritas, asyaddu khalqillahi ala wajhil ardi, seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Wah, ya Allah, masajiduhum ma'muratun wa qulubuhum khirabun 'alal huda. Masjid-masjidnya makmur tapi kolbunya kosong dari petunjuk, karena masjidnya dipakai untuk tidur, sholatnya di jalan. Masjid hanya digunakan untuk provokasi politik praktis, ya, itu nyata dilakukan oleh ISIS, oleh JI di setiap Jumat, seperti di Irak, di Suriah. Mereka setelah selesai Jumatan, mereka akan berdiri, pasukannya mengepung masjid, menutup pintu-pintu, membaiat. Mereka bukan baiat thariqah, tapi baiat khawarij, bughat. Katanya Abu Bakar al-Baghdadi itu ahlul bait Rasul, katanya. Saya punya videonya itu. Sebelum Abu Bakar al-Baghdadi tewas dibunuh. Abu Bakar al-Baghdadi itu ahlul bait Rasul, habaib, sayyid, syarif, keturunan Rasul. Dan dia akan membentuk daulah Islamiyah. Maka kalian kaum muslimin wal muslimat wajib berkorban jiwa, raga, harta, keluarga untuk perjuangan beliau, Habib Abu Bakar al-Baghdadi gitu. Tapi kalau di sana tidak disebut Habib di sana. Yang familiar Habib itu di Yaman sama di Indonesia. Di luar itu Sayyid, Syarif, ya Ahlul Bait gitu. Itu propagandanya seperti itu. Jadi jualan nasab. Maka nyata itu. Dan setiap hari Jumat mereka merekrut orang-orang awam, dipaksa untuk menjadi anggota ISIS. Maka jangan ikuti yang seperti itu, ya. Jangan ikuti yang seperti itu. Kita kembali ke maqalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa idza fasadal qalbu, dan jika jiwa manusia itu rusak, qalbu itu jiwa, bukan organ tubuh. Karena kalau organ tubuh nanti menghadap ke Gusti Allahnya gimana? Sedangkan yang menghadap ke Allah adalah qalbun salim, ya, jiwa yang selamat. Yang penting kita punya jiwa selamat menghadapi berbagai macam perbedaannya. Kita harus bijaksana, bijaksono, bijaksini. Jangan jadi manusia yang merekedawang. Tahu gak artinya? Apa bahasa Indonesia merekedawang? Keras kepala, ya, membatu, keras hati. Jadi jiwa itu, qalbu itu posisinya 2 jari di bawah susu kiri. 2 jari di bawah susu kiri, agak condong ke luar sedikit. Itu qalbu. Bukan hati. Kalau hati lebih bawah lagi posisinya, organ hati. Jadi qalbu itu jiwa yang bertepatan dengan jantung. Bertepatannya posisinya dengan jantung. Tapi bukan jantungnya, bukan organ tubuh. Maka ketika kita bersedekap, menempelkan telapak tangan kiri di antara dada dan pusar, sedangkan telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dan lebih condong ke arah kiri, itu menutupi area kolbu supaya tidak gampang digoda oleh was-was dari kalangan syaitan, supaya tidak mudah
masuknya, walaupun bisa saja masuk dari arah mana saja, tapi setidaknya itu isyarah, upaya ikhtiar untuk meneguhkan keadaan qalbu kita. Karena jantung itu adalah pompanya darah, dan darah itu terus mengalir, menempel ke akar rambut, menempel ke tulang, ke jaringan kromosom, kemudian juga menempel masuk ke urat-urat, otot, kemudian juga ke arteri, saluran darah, terus juga ke sumsum, ke daging, ke kulit, rambut-rambut, bulu-bulu. Darah itu mengalir, yang padahal masuk seluruhnya ke dalam jantung. Nah, bertepatan dengan jantung ada qalbu, ada jiwa. Kalau jiwanya hidup, qalbunya itu menjadi nuraniyah, menjadi tempat cahaya, tempat petunjuk. Maka disebut kita memiliki hati nurani. Padahal nuraniyah itu adalah qalbu yang menjadi tempat untuk memproyeksikan sinar-sinar petunjuk cahaya Allah Ta'ala itu, yang kemudian disinari setiap sel darah yang masuk ke jantung oleh sinar dari qalbu itu, yang menerima cahaya petunjuk Allah, sebagaimana dalam hadis ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan oleh kalian firasatnya orang-orang yang benar-benar beriman, yang mengamalkan keimanannya, karena sungguhnya ia melihat dengan cahaya petunjuknya Allah. Nah, si sel darah itu diproyeksi oleh cahaya petunjuknya Allah, maka dia masuk terus, dia mengalir ke tangan, tangannya mengucapkan la ilaha illallah, tangannya semuanya, sel-sel yang di tangan ini semuanya berzikir Allah, 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 sadar kepada Allah, maka tangan ini tidak akan berbuat kerusakan. Masuk ke otak, otaknya enggak ngeres, kemudian mengalir ke lidah, ke lisan, maka lidahnya itu juga tidak akan bergerak untuk menyakiti dan mengeluarkan hal yang menyakitkan. Lidah memang tak bertulang, tapi lidah bisa meremukkan tulang. Wa idza fasadal qalbu birriya'i mathalan, dan jika qalbu itu rusak, contohnya birriya'i dengan sebab riya. Ria itu beramal tuh tujuannya hanya ingin cek Sunda mah hanya dieuleeh, hanya ingin pujian orang lain, hanya mengharap pujian makhluknya Allah Ta'ala. Bakat alaihil malaikatu, maka akan menangislah para malaikat sebab jiwa-jiwa manusia yang rusak. Kilal hikmatu, dikatakan oleh suatu pendapat al-hikmatu fi annal lisana wahidu tanbihin lil abdi. Hikmah dalam hal bahwasannya lisan itu adalah peringatan yang awal bagi seorang hamba, fi annahu la yambaghi, di dalam bahwasannya sesungguhnya tidak pantas, tidak sepatutnya, apa ayatakallama, seseorang berbicara illa fima yuhimmuhu wa fi khairin, kecuali dalam hal yang penting dan dalam hal yang baik, yang berguna saja. Waqila, dan dikatakan juga li'annal lisana, sesungguhnya, karena sesungguhnya lisan adzakiru, yang senantiasa li'annal lisana, karena sesungguhnya lisan itu adzakiru bikulli lughatin, adalah penutur. Lisan itu pengucap bikulli lughatin, dengan seluruh bahasa. Lisan itu mampu mengucapkan seluruh bahasa. Kana dzakarahu lil madhkuril wahid wa huwa Allah Ta'ala, yang mana bahasa yang ada yang diucapkan kepada orang, yang dituturkan oleh zat yang Maha Esa, Allah
mengajarkan ke dalam setiap bangsa, ke dalam jiwa setiap kabilah, setiap bangsa, untuk mereka bisa menyatakan ungkapan-ungkapannya itu dengan bahasa. Pada hakikatnya Allah yang mengilhamkan kepada setiap bangsa untuk bisa memunculkan bahasa-bahasa mereka, dan artinya Allah faham bahasa apapun. Jadi kalau kita berdoa dengan bahasa Sunda, Allah ngerti. Jangan merasa tidak afdol. Nun Gusti nu Maha Suci, dina wengi kuring nyaring ngahariring ka Gusti, nyuhunkeun ka Gusti, ya Allah, bayaran listrik teh acan kabayar ya Allah. Jangan kita berkata bayaran listrik baik kuat ngadua gitu. Kata Rasulullah, bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, walaupun ketika tali sendal kalian putus. Walaupun tali sendal kalian putus, mintalah kalian kepada Allah pertolongan. Jangan pernah putus asa. Putus asa itu dosa. Kama qala Bang Roma Irama, terlalu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang mengilhamkan kepada manusia untuk bisa menyampaikan isyarat-isyarat dengan bahasa itu adalah Allah Ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu bi khilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addadu. Demikian juga dengan qalbu, berbeda dengan semisal mata dan telinga. Bi khilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addadu. Sesungguhnya, karena sesungguhnya sesuatu yang dilihat dan didengar itu banyak sekali, bilangannya banyak sekali. Jadi artinya gini dong, ada hadis kata baginda Rasul, mintalah fatwa kepada qalbumu. Hadis itu, mintalah fatwa kepada qalbumu, karena mata ini terpengaruh oleh yang terlihat. Telinga juga sering terpengaruh oleh yang didengar. Tapi qalbu yang bersih, yang tulus, yang selalu minta petunjuk kepada Allah, dia akan bersinar. Dia akan bersinar. Seperti tadi dikatakan, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan firasatnya orang yang beriman, bukan cuma muslim tapi mukmin. Karena sungguhnya ia melihat dengan cahaya petunjuknya Allah Ta'ala. Mintalah fatwa pada qalbumu, tanya hati nuranimu, ainul basirah. Tapi harus yang sering latihan membersihkan nuqtatul aswad. Ketika kita dusta, ngawadul, itu ada titik-titik hitam terus, semakin banyak dan berkerak. Berbuat dosa, maksiat, apapun bentuknya, itu bisa menjadi kerak, noda-noda hitam yang menutupi kolbu, sehingga kolbu ini tidak bisa tertembus oleh cahaya. Sedangkan ilmu pengetahuan dari Allah itu cahaya, tidak akan masuk ke relung hati yang kotor. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti tentang rahasianya Allah, sedangkan kita tidak melangkah terlebih dulu untuk membersihkan jiwa. Maka fungsi thariqah diantaranya adalah pengikis luka-luka bekas dosa. Fungsi thariqah itu untuk mempertajam rasamu atas dia, huwa, siapa? Allah. Supaya rasamu semakin tajam, selalu sadari Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu hadiri,
Allah ada dekat denganku, tidak jauh Allah itu. Dan tanpa jarak. Allahumma muttali'u alayya. Allah melihatku, meneliti aku. Apapun yang ada pada jiwa ragaku Allah tahu. Ini kalimat Rasulullah sebetulnya. Sadari itu. Maka ketika kita sadar, bahkan sebagaimana Rasul seringkali mengulang-ulang bacaan itu, ditambah dengan kalimat Allahumma barik li fi hayati wa mamati wa ba'da wafati. Diulang-ulang. Supaya sadar kitanya. Jadi zikir itu fungsinya menyadarkan kita. Lantas bagaimana kalau ada orang berzikir lisannya tapi malah semakin dia tidak sadar dengan Gusti Allah. Ya takbir Allahu Akbar tapi semakin sombong merasa dirinya paling benar, yang lain salah, bahkan mencaci maki orang lain. Maka bukan salah Allahu Akbarnya, tapi yang salah niatan orang tersebut. Betul tidak? Maka innamal a'malu bin niat. Apapun yang kita lakukan, yang kita pakai, yang kita ucapkan, yang akan kita lakukan, selayaknya harus karena Allah. Maka ketika setiap saat kita berzikir, itu merupakan mujahadah, latihan bagi kita untuk kita bisa berjalan pada jalan-jalan menuju ma'rifatillah, jalan yang diridhai Allah, thariqah menuju ma'rifatillah, memberjalankan syariat, namanya suluk. Sebagaimana kita datang ke tempat ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Bagaimana kita bisa mengerti ilmu kalau kita tidak memberjalankan diri kita? Kita punya motor, punya kendaraan sudah difasilitasi oleh Allah, tapi enggak mau datang ke majelis ilmu. Bagaimana kita bisa faqih tentang ilmu? Gitu kan? Harus memberjalankan. Pada mana? Ya motor ya di jalannya. Ulah motor di nagot. Ya mau nepi. Harus pada jalannya, tepat jalannya. Maka kita perlu guidance, perlu pembimbing, yaitu mursyid. Kalau kita tidak punya mursyid, bagaimana mungkin kita bisa mengerti jalan-jalan menuju cinta Allah, pengenalan Allah, menuju ridhonya Allah. Kita perlu mursyid. Kita bikin bangunan saja perlu mentor. Ada mandor. Coba yang bukan ahlinya, yang tidak punya ilmunya, yang tidak pernah mendapatkan bimbingan dari seorang mentor bangunan, ahli bangunan, kemudian dia ada 5 orang, sok bikin bangunan ini, abong terugrug ya. Perlu mentor. Ini dalam hal dunia. Bagaimana dengan keimanan kita? Jangan sampai keimanan kita runtuh akibat kita tidak punya mentor yang tepat, tidak punya mursyid. Salah jalan. Qila li anna al-hajata ila as-sam'i wal basari aktsaru min al-hajati ila al-kalami. Dikatakan dalam suatu keterangan, sesungguhnya kebutuhan mendengar dan melihat itu lebih banyak daripada kebutuhan bicara. Intaha penjelasan ini. Wa innama syabbahal qalba bil bahri, dan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau menyerupakan qalbu dengan bahr, dengan lautan. Karena apa? Li syiddati amqihi wattisa'ihi, karena sangat dalam dan luasnya lautan itu, qalbu pun sangat dalam dan luas. Makanya kita jangan terkecoh dengan orang yang diam. Seringkali kita lihat orang itu diam, tapi tatkala dia menulis sebuah cuitan ataupun status di Pacebokan, ternyata begitu dalam bahasanya. Gitu. Kalau berhadapan mah teu ditakol, teu nyora, teu kasada. Tapi di media mantap bahasanya, begitu dalam, rasa yang terkuat dikemukakan dalam sebuah tulisan dari kata-kata yang tak pernah keluar dari lisan yang berbicara. Waduh. Guys, Wallahu a'lam bishawab. Jadi yuk
kita terus beningkan kolbu kita, maksudnya beningkan terus, bertorikohlah. Saya mengajak bertorikohlah, ya, suaminya bertorikoh, istrinya bertorikoh, anak-anak yang sudah dewasa juga bertorikoh, orang tuanya bertorikoh. Insya Allah kalau semuanya bertorikoh, semuanya eling kepada Allah, ingat kepada Allah, menyadari selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan belajar untuk lebih mengerti bagaimana caranya membuat Allah senang, bukan membuat nafsu dan setan senang. Wallahu a'lam bishawab.